Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ari Wisnu, dalam channel Tukang Properti. Di video kali ini saya mau mereview satu item kelengkapan dari kompresor, yaitu air filter dari Tekiro dengan tipe Mini Air Control Unit ATAC 1704 Single. Ini adalah air filter paling laris di pasaran, makanya saya memilih TP ini untuk saya beli. Dalam unit pembelian ini Tekiro nggak ngasih coupler seperti yang dilihat. Ini dalam satu dusnya nggak ada couplernya. Hanya ini saja nih. Oke, sekarang kita bahas cara pemasangannya ya. Mika bening ini bisa dibuka. Ini hanya kalau perlu untuk maintenance, mungkin kalau pas ada masalah atau gimana bisa dibuka. Ini kita kembalikan lagi. Oke, cukup. Sekarang prosedur pemasangannya. Perhatikan di sini ada tanda panah, di mana artinya bahwa ke sana adalah arah outputnya. Begini posisinya. Tapi dalam setiap pemasangan, pastikan selalu menggunakan isolatif ya. Tujuan kita isolatif adalah supaya udaranya nggak bocor. Udah cukup saya rasa. Sekarang ini, perhatikan ini. Untuk memasang ini, kita kan butuh coupler, soket di sini yang menghubungkan input dan juga outputnya. Karena dalam paket pembelian ini dari Tekiro kita tidak mendapatkan coupler, maka saya membeli coupler secara terpisah. Ini. Terus apa jenis couplernya? Ini yang kadang bikin bingung. Nah, perhatikan ini. Maka kita butuh yang ini. Nah, sedangkan yang sini outputnya kita butuh female-nya. Nah, terus apa sih nama tipe dari coupler ini? Oke, coupler ini outputnya, female-nya ini namanya SM20. Kalau Tekiro nyebutnya 20 SM. Sama aja lah dibolak-balik. Kita pasang di sini. Tapi seperti biasa, dalam setiap kali pemasangan, pastikan menggunakan isolatif ya, agar udaranya tidak bocor. Ini tipe SM20. Ini saya beli yang one touch karena lebih enak dipakainya. Kemudian ini soket ini PM20. Bisa kita coba kencengin pakai ini. Sudah cukup saya rasa. Ini sebetulnya untuk penggantung ya, tapi karena saya nggak butuh ini jadi nggak perlu dipasang lah. Oke, ini jangan lupa tipenya PM20 dan ini SM20. Oke, sekarang kita pasang ya. Karena saya sudah ada coupler ini SF20, kita tinggal colok begini. Oke, sekarang kita cek apakah alat ini bekerja dengan baik atau tidak. Ini saya pakai mousepad untuk ngecat.
Oke, perhatikan baik-baik ini. Sekarang kita buka. Posisi tekanan penuh 8 bar. Langsung mengembun. Dan tekanan di sini masih 0 dan tekanan di kompresor masih penuh 8 bar. Nah, barangkali ada yang nanya, apa fungsinya ini? Jadi fungsinya dia adalah sebagai pengatur tekanan angin output. Seperti yang terlihat di sini, tekanan full dari tank ada 8 bar, tekanannya penuh, sedangkan outputnya yang kita gunakan masih kosong. Nah, terus gimana caranya supaya kita mendapatkan tekanan yang sesuai dengan kebutuhan kita? Tarik, setelah itu putar ke kanan, perhatikan dia naik. Nah, kita langsung coba dengan ini ya, pengetesan suara anginnya. Oke, dengarkan suara anginnya. Angin keluar sedikit. Kalau kita tutup, maka angin mati. Ini pasti saya buka terus ya. Jadi dengan ini kita dapat mengatur berapa tekanan angin yang kita butuhkan. Oke, lihat. Kita butuh di 4 bar misalnya. Maka tekanan angin yang kita dapatkan tidak akan pernah lebih dari 4 bar. Sehingga dengan begitu kita dapat melakukan pengecatan dengan tekanan angin yang stabil. Nah, maka itulah pentingnya alat ini. Jadi dari mini air controller ini kita dapat benefit 2 fungsi. Yang pertama kita dapat pemisah antara air dengan angin, sehingga angin yang kita gunakan untuk mengecat itu jadi lebih steril dari air. Yang kedua, kita dapat pengatur tekanan angin output, sehingga pada saat kita melakukan pengecatan atau kegiatan lain seperti paku tembak misalnya, maka kekuatan tekanan angin yang kita butuhkan akan selalu stabil. Perhatikan. Saya sarankan kalau memang punya kompresor, wajib banget punya ini, mini air controller. Ini dari Tekiru saya beli. Harganya kemarin 115.000 saya beli. Oke teman-teman, sekian dulu sedikit review dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini karena masih ada banyak video menarik lainnya. Sampai ketemu lagi nanti dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.